Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Saiful, dari Full Grab, lokasi Cilenek Barat, Kota Madia, Bogor Barat. Alhamdulillah, rekan sekalian, berbahagia bagi mereka yang mempunyai lahan sempit seperti saya di perkotaan, ternyata masih bisa menanam, apalagi anggur. Anggur yang katanya mesti lahan yang besar. Jadi di sini kebetulan saya sangat penyuka batang-batang besar karena lebih ke estetika, bukan lebih ke pertanian. Nah ini contohnya, ini bonggol-bonggol besar ini yang terlihat seperti mati. Mungkin orang menyangka ini batang yang mati gitu. Tapi setelah dia keluar tunas begini, alhamdulillah baru, wah luar biasa. Dan kelebihannya dari batang besar ini, saya tidak akan menyebutkan jenisnya, bisa apa aja, bisa itu Isabella, bisa RM atau Alfonso. Nah, kebetulan ini Alfonso. Dari batang besar ini dia menyimpan nutrisi yang banyak. Jadi kalau rekan-rekan yang bermasalah dengan lahan, sementara ingin punya nanam banyak varian, dari satu pohon ini bisa 3, 4, bahkan tidak terbatas. Selama perakarannya nanti dia tumbuh baik. Di sini saya sarankan 2 atau 3. Maksudnya itu adalah supaya setiap urat-urat ininya hidup. Nanti pada akhirnya kita pilih aja satu yang vigor, yang kita buahkan. Nanti setelah lanjutan ke sana, yang lainnya pun akan tumbuh. Contohnya ini ada 3 nih. Ini saya sisip dengan rijamat. Dan ini bahannya yang belum, nanti kita akan sisip di sini. Nah ini terlihat masih basah, dimasukkan. Nah ini contoh-contohnya yang sudah udah jadi gitu ya. Alhamdulillah, nanti mungkin kita akan bonsai, dan yang sudah dimasukkan para-para dan alhamdulillah sudah berbuah. Alhamdulillah ini dari yang sempit ini terdapat puluhan jenis ya, puluhan jenis anggur impor yang masing-masing dalam satu pohon ada 3, ada 2 gitu kebanyakan. Dan terjadilah alhamdulillah bisa menyenangkan hati. Kelebihan dari bonggolan-bonggolan ini, di samping dia menyimpan nutrisi yang banyak, jadi ketika kita sisip dengan entres yang memang entres itu sebelum dipotong itu dia sudah diberikan pupuk generatif, terlihat dengan bud-bud yang bengkak. Ketika dia sprout itu, ketika dia bawa bonus bunga, dia mampu mengisi nutrisi untuk mengisi buah, yang pada akhirnya buahnya itu tidak akan rontok, terisi gitu. Nah itulah salah satu kelebihannya. Di samping itu si bonggol besar ini dalam penampang bawahnya itu dia akan mengeluarkan serabut-serabut akar yang banyak. Dan ini cocok untuk lahan-lahan untuk pot, untuk tabulam pot dan lain-lain gitu. Ya mungkin salah satu keuntungannya ya seperti itu. Untuk validasi buah lebih supaya menentukan valid dan tidaknya buah itu sendiri. Biasanya saya dapat pesanan bonggol-bonggol besar itu untuk display di interior atau eksterior, kafe, resto, bahkan rumah-rumah untuk penghias teras aja. Jadi bukan untuk perkebunan, dia lebih terlindung. Jadi memang syaratnya itu dia terlindung dari hujan. Tapi dia butuh matahari juga. Ibaratnya dia pakai pelindung plastik UV. Jadi dia lebih kepada artistik aja. Setelah ini kan si kulit ini akan urat-uratnya ini akan membentuk artistiknya di sini, Kang. Di urat-urat ininya nih. Urat-urat ini nanti setelah kulit tuanya kita kelupas, lalu kita dengan salep kambium, dia akan terlihat seperti kayak kayu jati gitu. Tapi batang mati tapi keluar tunas gitu, berbuah. Itu luar biasa nilai estetikanya. Ini bisa di grounding seperti saya ini di
di pot atau di tanah. Cuma kalau biasanya kalau yang seperti ini untuk display, Kang, untuk jadi hiasan, bukan untuk dijadikan ditanam di grounding gitu biasanya. Kecuali kayak saya ini kan pot panjang nih, dulunya nih bekas kolam ikan gitunya. Jadi tetap pot juga gitu. Pot dalamnya memang dia medianya itu memang media yang disiapkan, media yang diracik, bukan grounding namanya ini, tetap pot juga. Tabulam pot, pot panjang. Untuk bonggol besar ini idealnya memang untuk tabulam pot saja. Kalau untuk perkebunan saya tidak sarankan. Itu lebih ke pohon-pohon remaja gitu ya, dari cuttingan-cuttingan dari mulai seukuran telunjuk sampai jempol itu masih oke. Kalau ini kan boleh dikata udah fosil gitu. Kita lebih mempertontonkan uratnya saja sebenarnya. Urat yang ada di sini itu langka gitu, keunikannya di sini. Kalau untuk pertumbuhan ya itu hampir mirip-mirip aja dengan yang batang kecil gitu ya. Cuma mungkin dia bedanya itu nyimpen nutrisi, jadi keluarnya itu bisa langsung besar pohon ini dan mampu ngisi buah dalam waktu cepat. Kalau untuk perawatannya itu sama, tapi yang beda itu dalam treatment. Ini treatmentnya yang luar biasa. Kalau saya untuk treatment satu bonggolan yang begini, itu minimal itu saya bisa sehari semalam. 2 hari itu saya untuk fungisida, itunya semalam untuk JPT akar. Itu pun masih disemai dalam semaian sebulan, belum ditanam, masih di media semai, media-media yang hanya cukup butuh lembab aja, nggak butuh apa-apa, dia butuh lembab. Apapun itu jenisnya, kalau saya yang pakai itu sekam bakar sama kokopit. Bisa mau pakai apa, mau pakai karung goni silahkan. Yang penting kelembaban terjaga, belum butuh nutrisi. Kurang lebih sama, tidak ada bedanya. Kalau udah tumbuh begini ya udah sama aja. Cuma di treatmentnya tadi yang mahal tuh treatmentnya gitu. Makanya kalau belinya yang masih bahan itu resikonya 50% gitu ya. Tapi kalau yang udah tumbuh begini insya Allah itu udah 80%. Ya 20%-nya perawatan mereka. Disarankan yang udah jadi dia udah sprout, daunnya itu minimal dia udah keluar sulur di sini. Sama aja dengan jualan bibit biasa gitu. Kalau dia udah keluar sulur, tandanya itu tangan dari si anggur itu dia ingin membesar. Jadi dia mencari pijakan untuk membesarkan dirinya, tandanya dia udah tumbuh. Kalau masih seperut pun masih belum aman. Karena rentan, apalagi ini sisip kesenggol dikit atau ada jamur di sela-sela ini akan busuk. Kalau ini udah aman. Kalau untuk sebetulnya kita ada komunitas namanya KPABR, Komunitas Pencinta Anggur Bogoraya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika ada hobis yang ingin memiliki pohon anggur itu, saran saya itu cari yang terdekat. Kalau memang dia orang Bogor, ya carilah di Bogor. Kalau untuk Bogor Barat, insya Allah saya siap nyediain. Bogor Barat, lokasi saya di Cilandak Barat, Full Grape, Kelurahan Cilandak Barat. Nah, tepatnya Cemplang Baru. Mungkin nanti ada alamatnya di situ tertera, insya Allah. Ya mungkin begitu. Kalau yang memang jauh, saya saranin ya nggak usah ke sini. Kecuali mau main ke sini, mampir silaturahmi, edukasi, ngobrol-ngobrol, diskusi, pulangnya bawa bibit mah enggak gitu.